Selamat berjumpa pemirsa, saya Bernardo dari Bisnis Teknik Utama. Ini adalah lanjutan filosofi pendidikan. Ini bagian ketiga, pendidikan dari berbagai level. Dari video sebelumnya, bila ada suatu tujuan pendidikan, suatu kritik yang umum adalah, itu tergantung level atau jenjang pendidikan. Jadi, bila ada seseorang bicara mengenai tujuan pendidikan, kritiknya biasanya begitu. Nah, ini menimbulkan pertanyaan, apakah bisa kita membuat tujuan pendidikan untuk segala level? Apakah ada tujuan pendidikan yang universal untuk itu? Saya bilang ada. Ada tujuan pendidikan yang seragam untuk semua jenjang. Semua jenjang itu maksudnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, kalau ada rumusan ini harus demikian, ada yang short versionnya dan ada yang long versionnya. Pada presentasi ini saya akan address keduanya. Saya akan berikan yang short version dan saya akan berikan yang long version. Ini short versionnya. Tujuan pendidikan itu mengasah skill hidup mandiri dan hidup bersama. Jadi, mengasah skill kemandirian di berbagai level. Tadi sudah disebutkan bahwa pada sesi ini kita bicara tujuan pendidikan yang sama untuk berbagai level. Ini kesamaannya, kesamaan dalam short version. Sekarang, kita akan lihat yang long versionnya. Jadi, rincian dari mengasah skill untuk hidup mandiri dan hidup bersama. Jadi pertama itu adalah skill untuk mandiri, kencing dan berak itu. Nah ini maafkan saya pakai kata berak supaya pakai kata dalam bahasa Indonesia yang standar. Nah ini kelihatan remeh, tapi tetap perlu, tetap baik karena ada saja anak-anak pada masa pendidikan dasar itu bisa kencing dan berak di celana. Jadi mereka harus diasah skillnya untuk tidak kencing dan berak di celana. Lalu skill untuk hidup higienis dan sehat. Anak-anak biasa itu untuk hidup tidak higienis dan tidak sehat. Sebenarnya juga untuk orang dewasa. Ada saja orang dewasa demikian. Nah, jadi diasah skillnya, diajarkan, didisiplinkan untuk hidup higienis dan sehat. Salah satu wujud yang paling penting adalah menggosok gigi dengan baik. Ketiga, skill untuk mandiri deteksi niat jahat orang lain. Pedofili selalu ada. Anak-anak memang kita harapkan ramah ke orang lain. Tapi itu juga harus diimbangi dengan kemampuan deteksi niat jahat. Kalau tidak, anak kita akan menjadi korban pedofili, korban orang-orang yang demikian. Lalu skill untuk kurangi autisme. Ini sangat penting mengingat gadget sudah terlalu banyak dipakai oleh anak-anak pada jenjang pendidikan dasar dan itu mendorong mereka untuk bersikap autis, at least dalam kadar tertentu. Jadi harus dikurangin. Nah, itu adalah baik untuk di pendidikan dasar, di kelasnya kurangi, dilarang juga oke. Jadi oke untuk melarang pemakaian gadget di ruang kelas pada pendidikan dasar. Lalu skill bermain bersama. Pemakaian gadget itu membuat anak-anak ini kurang bermain bersama, anak-anak pada pendidikan dasar. Harus dimulai untuk membuat mereka banyak bermain bersama secara fisik. Lalu skill membaca.
Nah, eh, kalau dulu kurang ada masalah orang sulit berkonsentrasi, sekarang sudah ada masalah itu. Sekali lagi karena gadget. Nah, sekarang sangat penting untuk mengasah skill membaca, untuk membuat anak-anak pada pendidikan dasar kuat membaca. Cukup lama bisa membaca buku teks yang tidak elektronik. Nah, gini, jadi di sela banyaknya pembuatan buku elektronik, saya kurang setuju untuk membuat semuanya elektronik. Tetap baik untuk membuat buku tercetak. Nah, hal ini dan bisnis yang terkait buku tercetak itu akan saya bahas pada kesempatan lain. Lalu skill menulis, kalau dipersempit ke bangsa Indonesia, skill menulis bangsa Indonesia rendah. Nah, itu harus mulai diperbaiki, mulai di asah skillnya pada jenjang pendidikan dasar. Skill berhitung tidak perlu yang rumit-rumit sekali. Lalu skill renang, bersepeda, dan bela diri sederhana. Skill berhitung ya perlu untuk hidup mandiri. Nanti kalau mau jualan di toko juga memang harus bisa berhitung. Skill renang itu penting untuk bisa mandiri menyelamatkan diri dalam insiden kecil di pantai, di sungai, di kolam. Skill bersepeda penting untuk mandiri, jadi bisa mandiri bepergian. Skill bela diri sederhana penting. Nah, sekarang kita rinci skill kemandirian hidup bersama pada pendidikan menengah. Pertama, itu skill deteksi orang-orang yang salah gunakan agama. Kita sering dengar, sering baca kabar orang-orang yang dinodai oleh pengajar agama justru ya. Nah, harus diasah skillnya untuk mendeteksi orang-orang yang salah gunakan itu. Salah satu caranya adalah buat setiap orang membaca kitabnya masing-masing. Jadi bisa tahu kapan suatu ayat disalahgunakan. Nah, kemudian skill hadapi pubertas. Siswa pada pendidikan menengah itu sedang hadapi masa pubertas. Mereka mengalami masa pemberontakan. Tapi itu harus mereka sendiri kontrol dan orang lain juga kontrol. Pemberontakan ada di setiap orang, ada di setiap masa kehidupan. Pendidikan menengah itu adalah salah satu puncak, mungkin puncak tertinggi dalam kehidupan manusia secara umum. Salah satu cara untuk menghadapi pubertas itu adalah mengasah skill hidup bersama umat lain. Nah, orang yang menghadapi masa pubertas, masa pemberontakan, bisa disalahgunakan untuk bertindak radikal, dan seringkali orang-orang yang bertindak radikal itu diracuninya pada masa pendidikan menengah, pada masa memang sangat berontak. Nah, memaksakan dan mengasah skill hidup bersama orang lain sangat penting pada level pendidikan menengah. Lalu sikap realistis terhadap negara. Ini sekali lagi terkait dengan masa di pubertas itu adalah masa pemberontakan.
Nah, perlu mengajarkan sejarah kepada siswa-siswi pendidikan menengah untuk tidak terlalu memberontak terhadap negara. Pemberontakan terhadap negara ini banyak terjadi di orang-orang pada masa pubertas, itu terjadi di banyak negara, tidak hanya di Indonesia. Nah, penting untuk mengajarkan ke siswa-siswi pendidikan menengah bahwa pemberontakan terhadap negara nggak selalu berujung baik. Kadang hasilnya adalah perpecahan, kadang hasilnya adalah keributan yang berlangsung lama dan merugikan, sangat merugikan. Jadi mereka memang dimaklumi, jadi siswa-siswi pendidikan menengah ini dimaklumi untuk bersifat pemberontak dan menyalurkan pemberontakan dalam kadar tertentu, tapi harus juga disadarkan bahwa pemberontakan terhadap negara dalam porsi yang besar itu bisa berefek buruk, bisa membawa ke keadaan yang lebih buruk daripada keadaan saat memberontak. Sejarah demikian, ya, disampaikan sejarah seperti itu. Lalu skill bahasa formal dan informal. Nah, skill bahasa informal tidak perlu diajarkan. Mereka bisa belajar sendiri. Tapi skill bahasa formal perlu diajarkan. Dan pemetaan itu ya baik juga untuk diajarkan. Apa yang mereka biasa lakukan secara informal, dipetakan ke formalnya seperti apa sebaiknya gitu. Skill mengarang dan menilai karangan. Nah, ini skill mengarang melanjutkan yang tadi saya sebut skill menulis pada pendidikan dasar. Nah, pada pendidikan menengah itu di enhance. Jadi dimulai untuk mengajarkan skill menilai karangan orang lain. Lalu kemudian skill berhitung tingkat menengah. Nah, ini ada kalkulus dan lain-lain, tapi nggak perlu terlalu berat. Ya. Skill hidup dengan sadari hukum-hukum fisika, kimia, biologi. Ini penting untuk mengurangi potensi superstisi, ya, percaya hoax dan lain-lain. Nggak perlu jadi ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi pada saat ini. Nah, yang sangat mendasar ya, itu perlu. Lalu skill hidup mandiri dan hidup bersama pada pendidikan tinggi. Ini pertama, skill dapatkan uang secara mandiri dan legal. Jadi jelek, sangat jelek tujuan pendidikan tinggi seperti yang banyak dirumuskan itu jeleknya terlalu rumit dan akhirnya dia tidak sampai ke inti. Pendidikan tinggi intinya adalah skill dapatkan uang secara mandiri dan legal. Lalu yang kedua, skill dapatkan uang secara bersama dan legal. Nah, yang pertama itu tadi secara mandiri itu mungkin bisa dengan mengolah toko sendiri. Tapi seringkali kita nggak bisa dapatkan uang secara mandiri seseorang gitu. Nggak semua orang bisa buat toko dan lakukan semuanya sendiri. Seringkali yang bisa dilakukan adalah mendapatkan uang secara bersama. Jadi bahkan toko kadang harus dijalankan berdua, gitu ya. Jadi tujuan pendidikan tinggi itu adalah mengasah skill mendapatkan uang secara bersama dan legal. Nah, sekarang sedikit hal lain masih terkait. Jadi begini, saya ingin mengomentari
pendidikan dasar yang saya lihat dari tahun ke tahun makin berat. Salah satu excuse yang diberikan untuk memberatkan pendidikan di pendidikan dasar itu adalah, ada disrupsi, kreativitas itu perlu tanam keras sejak dini. Saya katakan nggak begitu. Kehidupan mengajarkan kita bahwa beberapa hal di dunia ini bersifat tetap. Mau kreatif seperti apapun ya, beberapa hal di dunia bersifat tetap. Jadi kreativitas nggak perlu didewakan. Kedua, masih terkait dengan yang pertama, kreativitas bukan sesuatu yang mutlak perlu di tiap jenis dan tiap jenjang pendidikan. Kalaupun difasilitasi, porsinya terbatas. Nah, ada 3 faktor yang membatasi. Jenis, pendidikan militer, pilot, membantu, kreativitas nggak penting. Kalau pilot terlalu kreatif, ya jatuh pesawat, banyak orang mati. Nah, kemudian jenjang pendidikan. Pendidikan dasar itu, pada pendidikan dasar kreativitas bukan hal penting. Mereka lebih baik banyak bermain. Kreativitas itu pentingnya di pendidikan tinggi. Nah, sekarang kombinasi dari jenjang dan jenis. Pendidikan militer itu pada militer dasar ya nggak boleh terlalu kreatif. Tapi militer yang jenjang tinggi, misalkan pendidikan untuk perwira, yaitu perlu untuk kreatif. Kemudian porsi. Kalaupun kreativitas difasilitasi, porsinya kecil. Nah, ini saya kaitkan dengan hal ketiga. Penguasa di sekolah informal, sekolah formal, itu punya limited resources untuk pahami kreativitas dan toleransi pemberontakan. Itu mungkin saya explore lebih lanjut di video khusus tentang toleransi pemberontakan. Baik, nah saya sudah address jadinya tujuan pendidikan pada segala level. Nah, saya nggak explore usia dini, saya sendiri nggak mendukung untuk pendidikan usia dini. Secara umum, saya melihat hal ini bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Jadi tujuan pendidikan untuk semua jenjang adalah asas skill hidup mandiri dan hidup berkelompok. Baik, demikian. Saya Bernardo dari Bisnis Teknologi Utama berterima kasih atas watching the video. Berterima kasih Anda mau menonton video ini. Silahkan subscribe. Lalu kalau ada waktu main-main ke website kami